Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada. Pertama-tama izinkan GD mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin nih. Nah, pada kesempatan kali ini GD juga ingin membagikan desain rumah 7 dikali 12 meter. Ada yang spesial nih dengan desain rumah kali ini. Kira-kira apa ayo? Nah, kita lihat dulu aja dari penampakan depan rumahnya. Nah, ini adalah tapak depan rumahnya. Dari luar terlihat seperti satu lantai ya, padahal 2 lantai loh. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur, musola, 3 taman, dan tidak ketinggalan ada area roof terasnya. Sementara untuk data-data rumahnya, rumah ini berdiri di atas lahan 84 meter persegi. Luas bangunannya kurang lebih 110 meter persegi. Budgetnya di kisaran 300 sampai 345 juta ya kak. Budget ini di luar tanah dan interiornya tentu saja. Sementara untuk desain atapnya, Agana Sista bisa lihat GD menggunakan desain atap pelana dengan sedikit modifikasi untuk skylight di bagian belakangnya tuh. Kalau dari depan sih nggak kelihatan ya kak. Nah sekarang kita akan mulai masuk dan lihat lebih dekat lagi mengenai rumah ini. Rumah ini terletak di daerah yang tidak masuk mobil ya kak. Tapi jangan khawatir, GD sudah siapin garasi motor juga. Nih GD kasih lihat ya kak. Untuk garasi motornya pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter. Itu khusus yang di bagian dalam aja ya kak. Sementara di bagian depan dari garasinya ada area kecil yang berukuran 2,5 dikali 1,5 meter tuh kak. Nah dari arah garasi ini kita akan mulai masuk ke arah terasnya nih. Terasnya tepat berada di bagian samping dari garasi ini kak. Untuk teras pada desain rumah kali ini GD mendesainnya dengan ukuran 4,5 dikali 1,5 meter. Termasuk di bagian ujung ada area untuk duduk-duduk. Untuk area duduk ini memiliki ukuran 2 meter dikali 1,5 meter ya kak. Lalu sisanya 2,5 dikali 1,5 meter adalah bagian teras dan taman depannya. Area duduk yang ada di depan sana itu menjadi arah bukaan dari kamar tidur anak yang ada di sampingnya. Nah sekarang yuk kita mulai masuk ke dalam. Oke, pertama kali kita masuk ke dalam rumah kita akan diterima di bagian ruangan tamu ini. Ukuran ruangan tamunya adalah 2,5 meter dikali 2,5 meter. GD menatanya dengan meletakkan 2 buah sofa 1 seat dan bagian belakang dari sofa-sofa itu GD berikan cat warna yang berbeda sebagai aksen dari ruangan tamu ini kak. Sementara untuk bukaan jendela dari arah ruangan tamu sudah ada ya kak, yang ke arah teras depan tadi. Lalu antara ruangan tamu ini dengan ruangan yang ada di belakangnya GD sudah berikan sekat pembatas dengan meletakkan lemari pajangan tuh kak. Nah, dari arah ruangan tamu ini yuk kita berlanjut ke ruangan berikutnya. Di belakang ruangan tamu ini ada hall besar yang berukuran 3 meter dikali 5 meter, di mana di dalamnya ada sebagai berikut nih kak, kita jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah kamar tidur anak, letaknya bersebelahan dengan ruangan tamunya kak. Lalu tentu saja ada ruangan keluarganya, di mana tepat di bagian belakang ruang keluarga ada tangga yang menuju ke atas. Lalu di bawah bagian tangga yang menuju ke atas, dimanfaatkan sebagai lemari penyimpanan dan meletakkan dispenser tuh kak. Nah kemudian ada juga area makannya kak. Dan kalau Agana Sista bisa lihat di ujung itu ada area kamar tidur dan musola. Nanti kita akan ke sana tentu saja. Tapi GD mau kasih lihat dulu nih. Pertama adalah bagian ruang keluarganya. Untuk ruangan keluarga pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter kak. Kemudian di bagian belakang dari ruangan keluarganya ada kitchen area atau area dapurnya. Dan juga ada area yang akan menuju ke kamar mandi di rumah ini, di mana di depannya GD meletakkan area wastafel. Dan di samping pintu yang menuju ke arah kamar mandi adalah pintu akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Ini nembusnya ke garasi motor yang pertama kali kita lihat tadi ya kak. Nah itu juga ada bukaan jendela dari arah kamar mandi. Jadi untuk sirkulasi udara dan buangannya itu yang dari arah kamar mandi dibuang ke arah garasi motor ini, lalu diteruskan ke bagian depan rumah tentu saja ya kak. Nah sekarang yuk kita mulai masuk lagi ke dalam rumahnya. Pertama-tama kita lihat dulu area kamar mandi di rumah ini nih kak. Dari pintu samping ini belok ke kanan itu ke kamar mandinya ya kak. Nah ini dia nih. Ukuran kamar mandinya adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Pada video kali ini GD mendesain kamar mandinya dengan 1 buah shower dan 1 buah kloset duduk. Nah dari arah kamar mandi ini kita akan kembali ke bagian ruangan keluarganya dulu nih. Kita akan melihat ruangan berikutnya yang ada di hall besar tadi kak. Nah ini kan ruangan keluarga yang tadi kita sudah lihat dan itu adalah kamar mandinya. Kemudian dari arah ruangan keluarga ini GD akan mengajak ke bagian tengah dari hall yang besar ini, yaitu ke area ruangan makannya nih kak. Yuk kita lihat.
Ukuran dari ruangan makannya adalah 3 meter kali 2 meter. Dan tempat di sampingnya ada area yang kemarin Gede tanyakan di polling. Kalau Aga dan Sista punya sisa lahan, ingin dijadikan apa nih kalau ada di dalam rumah? Nah, berdasarkan polling tersebut, Gede membuat area yang ada di samping meja makan ini sebagai kolam ikan kecil. Dan ada juga tempat untuk menaruh tanaman hias ya Kak. Antara ruangan makan dengan area kolam ini tidak Gede berikan sekat. Tapi kalau di kenyataannya Aga ingin tambahkan sekat, tentu boleh-boleh saja ya Kak. Berikan saja sekat kaca yang kira-kira setinggi 1 meter untuk melindungi anak kita, misalkan jangan sampai jatuh ke arah kolamnya tentu saja. Nah, dari arah meja makan, tepat di sampingnya kita akan menuju ke area bagian dapurnya nih Kak. Yuk kita lihat lagi ada apa di bagian dapur rumah kali ini. Nah, untuk area dapur pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 3,5 meter. Nah, kemarin pada saat Gede melakukan polling juga ada yang menjawab, Gede, sisa tanahnya gunakan saja untuk area tanaman-tanaman hias, baik di bawah maupun tanaman-tanaman hias yang ada di dinding. Nah, untuk itu Gede juga ciptakan pada desain rumah kali ini satu buah taman indoor. Taman ini letaknya persis di area dapurnya ya Kak. Memiliki ukuran 1,75 meter dikali 2 meter. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup kok untuk membuat dapur kita terlihat lebih hijau. Area taman ini terbuka terus sampai ke atas. Kira-kira ini terbukanya ke bagian apa? Nanti kita akan lihat pada saat kita naik ke atas. Jadi bagaimana nih? Yang kemarin menjawab meminta ada tanaman hias atau taman indoor, udah cukup puas belum dengan desain yang Gede buat kali ini? Coba tulis di komentar lagi ya Kak. Nah, selanjutnya dari area dapur kita akan berlanjut ke area berikutnya. Nah, selanjutnya kemarin juga ada yang menjawab, Gede dijadikan musola saja. Nah, ini pada desain rumah kali ini Gede berikan musola juga yang memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Di mana bagian musola ini diapit di kanan kirinya dengan 2 buah kamar tidur. Kalau yang ke kanan kamar tidur anak, kalau yang ke kiri kamar tidur utamanya. Kita lihat dulu yang ke kanan ya Kak, ke kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak yang pertama di rumah ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 3 meter. Di bagian belakang kepala ranjangnya Gede pasangin wallpaper. Kalau Aga dan Sista pengen pasang wallpaper juga, kira-kira itu butuhnya 2 roll ya Kak. Sudah banyak kok di toko-toko online. Dari arah kamar tidur ini juga ada bukaan jendela yang mengarah ke taman yang ada di area dapur tadi tuh Kak. Jadi taman tadi tidak sekedar bikin dapur kita keren, tapi juga sebagai sumber cahaya dan udara ke kamar tidur anak ini. Di kamar tidur anak ini Gede juga sediakan meja belajarnya tuh Kak. Karena kan ukuran kamarnya cukup besar, jadi bisa ada lemari baju dan juga ada meja belajarnya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini kita akan nyebrang ke arah kamar tidur utamanya nih. Letaknya persis di seberang kamar tidur anak ini. Yuk kita lihat seperti apa kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur utamanya, Gede mendesainnya dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Di belakangnya juga Gede pasangin wallpaper. Sama seperti yang di kamar tidur anak tadi, untuk wallpaper yang di kamar tidur utama ini juga butuhnya 2 roll aja. Sementara untuk dinding-dinding lainnya kita gunakan saja cat dinding. Nah, Aga dan Sista tentu masih ingat dong dengan kolam ikan dan taman yang ada di samping meja makan tadi. Nih, yang ini Kak. Nah, selain untuk hiasan dari arah ruang makan, taman ini juga berguna untuk sirkulasi udara dan cahaya dari arah kamar tidur utamanya. Jadi sejauh ini sudah ada 2 fungsi nih dari taman yang ada di samping meja makan. Nanti masih ada 1 fungsi lagi loh dengan adanya taman di samping ruangan makan tersebut. Nah, kita rangkum dulu ya Kak. Yang sebelah kiri ini area dapur. Yang sebelah kanan ini adalah ruangan keluarga. Yang di depan sana adalah ruangan tamu. Sedangkan yang di sebelah kiri depan ini adalah area kamar mandi dan pintu kedua untuk menuju ke garasi. Cukup jelas kan Kak? Nah, sekarang sebelum menuju ke atas, Gede mau kasih lihat satu lagi kamar tidur anak yang adanya di depan kanan rumah. Yuk langsung aja. Untuk ukuran kamar tidur anak yang kedua ini lebih kecil ya Kak. Memiliki ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Karena ukuran yang lebih kecil, di sini Gede hanya meletakkan 1 buah ranjang single dan 1 buah lemari wardrobe. Bagusnya lemari wardrobe yang custom made ya Kak, yang dipesan gitu. Ukurannya menyesuaikan dari kamar tidur ini. Sementara untuk buka jendelanya sudah ada ya Kak. Ini posisi arahnya ke arah yang ruangan duduk-duduk di teras yang tadi pertama kali kita lihat pada saat kita masuk ke dalam rumah ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke atas ya Kak. Tapi sebelum menuju ke atas, Gede ingin memberitahukan untuk ketinggian dari lantai pertama ini dari titik 0 sampai ke balok lantai 2 adalah 3 meter Kak. Sementara untuk tinggi ke plafon tinggal Aga dan Sista sesuaikan saja ya. Kalau di video ini sih Gede bikin 2,7.
Nah, di bagian tangga ini juga ada buka jendela yang besar, di mana di bagian atasnya ada skylight yang kita sudah lihat di awal video tadi pada saat Gede menjelaskan tipe atap yang digunakan di rumah ini. Bukaan cahaya ini berguna untuk menerangi bagian taman yang ada di samping ruangan makan dan juga area tangga ini. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagian mezaninnya nih. Gede sudah siapkan beberapa alternatif desain deh buat Agana Sista. Nih, Agana Sista bisa lihat ya. Alternatif pertama Gede desainkan sebagai berikut nih daerah mezaninnya. Ada satu buah kamar tidur lagi, tapi bentuknya tidak seperti ruangan yang tertutup gitu, Kak. Ruangannya terbuka kamar tidurnya. Di mana tepat di bagian depan dari kamar tidurnya adalah area meja kerja dan perpustakaan kecil di dalam rumah. Karena di polling kemarin juga ada yang menjawab, Gede jadikan saja perpustakaan. Maka dari itu di desain rumah kali ini Gede aplikasikan ya. Di sini Gede membuat area untuk ruangan kerja dan perpustakaan mini yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter. Agana Sista atau anak Agana Sista bisa membacanya di meja ini maupun di bagian karpet yang ada di bagian depan dari meja ini, Kak. Oh iya, Gede lupa. Kemarin juga ada yang minta mainan anak ya. Di sini aturan bisa ditambahin nih, Kak, item-item permainan untuk anak. Ya, nanti Agana Sista tambahin sendiri aja ya. Nah, di bagian belakangnya itu kamar tidur yang tadi Gede sudah bilang, Kak. Nah, selain dijadikan desainnya seperti ini, ada satu alternatif lagi. Untuk Agana Sista yang kemarin menjawab menginginkan ada tempat fitness kecil di dalam rumah, ini Gede bikinin mini gym ya, Kak, di rumah. Ukurannya sih ini kan ruangannya adalah 3 meter kayak 5 meter. Untuk alat-alatnya nanti Kakak sesuaikan sendiri deh, alat-alat apa yang bisa masuk ke area mezanin ini. Kan enak, Kak, abis fitness di sini, lalu saat badan kita mulai lelah, kita bisa bersantai di bagian ruangan yang satu ini. Ruangan apa? Yuk langsung aja. Tepat di bagian luar dari area mezanin yang ada di rumah ini, Gede sudah desainkan satu buah area rooftopnya nih, Kak. Area rooftop ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 4,75 meter. Coba Agana Sista bayangin ya, setelah Agana Sista lelah berolahraga di dalam, ataupun setelah lelah bekerja seharian di bagian ruangan kerja tadi, Agana Sista bisa segera duduk di ruangan rooftop ini. Tentu saja ditemani minuman kesukaan Agana Sista. Bagaimana? Bener nggak apa yang Gede bilang? Coba tulis di komentar ya. Nah, dari arah rooftop ini kita akan terus menuju ke belakang. Agana Sista bisa melihat ini ada bukaan ke arah bawah. Ini adalah bukaan dari arah taman yang ada di samping dapur tadi ya, Kak. Di atasnya ada penutup kaca tuh, jadi tidak akan banjir di area dapurnya. Nah, di area belakang ini adalah bagian dari laundry areanya. Memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,8 meter. Ini juga atasnya ditutup dengan penutup kaca ya, Kak. Atau bisa diganti dengan penutup fiber. Tinggal disesuaikan dengan dana dan selera masing-masing tentu saja. Nah, setelah melihat keseluruhan ruangan, sekarang waktunya penjelasan Dena. Oke, pertama kali kita sampai, kita bisa melihat ada garasi yang berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Lalu ada teras depan yang totalnya memiliki ukuran 4,5 meter dikali 1,5 meter. Dengan ruangan duduk di bagian ujung yang berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Dari arah teras kita akan masuk ke ruangan tamu yang berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Di sebelah kanannya ada kamar tidur anak yang pertama ya, Kak. Di bagian belakang dari ruangan tamunya ada hall besar yang berukuran 3 meter kali 5 meter. Di sebelah kiri dari hall tersebut yang pertama ada kamar mandi yang memiliki ukuran 1,5 kali 1,5 dan akses kedua yang menuju ke garasi ya, Kak. Di belakang kamar mandi ada area dapur yang memiliki ukuran 2,5 dikali 3,5 meter. Beranjak dari hall tadi, kalau kita terus ke belakang ada area-area kamar tidur dan juga ada area musolanya tuh, Kak. Untuk ukuran musolanya adalah 1,5 meter dikali 2 meter. Di sebelah kanannya ada kamar tidur anak yang kedua berukuran 2,5 kali 3 meter. Di sebelah kiri musolanya ada kamar tidur utama yang memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter. Sementara untuk ketinggian lantai dasarnya ini adalah 3 meter sampai ke balok lantai atas ya, Kak. Sementara untuk ketinggian plafon di video ini Gede membuatnya 2,7 meter. Seperti biasa yang butuh denanya videonya di post lalu di screenshot ya, Kak. Nah, dari arah lantai dasarnya kita akan lanjut menuju ke lantai 2. Naiknya dari belakang ruang keluarga ya, Kak. Nah, di lantai 2 atau di lantai mezanin ini Gede sudah siapkan ruangan yang berukuran 3 meter kali 5 meter. Tadi Gede sudah memberikan beberapa alternatif desain. Tinggal Agana Sista sesuaikan yang mana yang menjadi kebutuhan Agana Sista. Tepat di bagian luarnya ada area rooftop. Untuk area rooftopnya ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 4,75 meter. Untuk area ini Agana Sista bisa tambahkan penutup kanopi ya tentu saja. Nah, di bagian belakang dari area rooftopnya adalah area laundry yang memiliki ukuran 2,5 meter kali 2,85 meter. Untuk total ketinggian atapnya adalah 6,75 meter ya, Kak.
Nah, demikianlah desain rumah 7x12, 4 kamar tidur, ada musolanya dan ada rooftopnya. Terima kasih Agar dan Sisa sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu share videonya jika dirasa video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.